Sobat YouTube, jumpa lagi dengan channel Bebekku. Selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk menemani menunggu waktu berbuka puasa di sore hari ini, ikuti dan temani saya beraktivitas memberikan pakan untuk indukan entok. Hari ini saya mau membuat racikan pakan untuk indukan entok saya. Ikuti aktivitas saya ya. Sobat YouTube, untuk pakan indukan entok itu berbeda dengan pakan pembesaran, di mana untuk pakan pembesaran biasanya saya menggunakan fermentasi, tetapi untuk indukan entok yang dibutuhkannya adalah untuk kesehatan dan untuk kesuburan entok tersebut supaya dapat bertelur dengan kualitas yang bagus. Nah, di sini saya memberikan pakan berupa nasi aking atau nasi karak atau nasi yang sudah dikeringkan. Ini biasanya saya memberikan sekitar 30 hingga 40% dari nasi aking. Kemudian dedak dengan kualitas yang murni, yang masih bagus dan belum dicampuri dengan sekam. Saya biasanya memberikannya sekitar 50% dari pakannya, itu untuk pakan utama. Dan di sini saya menggunakan timbangan setiap kali saya memberikan pakan supaya kita tidak kelebihan di dalam memberikan pakan. Dan saran saya, seandainya tidak mempunyai timbangan, setidaknya mempunyai takaran yang bisa untuk membantu pemberian pakan setiap harinya. Jadi tidak asal-asalan. Dan untuk sore hari ini saya menambahkan sayurannya itu daun pepaya. Untuk sayuran bisa menambahkan pakannya, biasanya saya 5 hingga 10%-nya dari pakan utama. Kemudian pakan yang saya gunakan selanjutnya yaitu konsentrat. Konsentrat itu memiliki nutrisi yang cukup tinggi dan penggunaannya pun hanya sebagai campuran dari pakan utama. Yang ini berfungsi untuk meningkatkan dari kuantitas dan kualitas dari pakan. Yang saya gunakan di sini adalah konsentrat petelur karena memang untuk indukan ya. Kandungan dari konsentrat yaitu adanya protein, energi, vitamin, dan mineral. Bentuknya butiran seperti ini. Tujuan saya menggunakan konsentrat yaitu supaya entok saya itu dapat bertelur dengan baik dan memiliki produktivitas yang tinggi. Jadi telurnya pun banyak, dan dengan menggunakan konsentrat juga kandungan gizinya lebih berkualitas setelah ditambahkan konsentrat karena protein pada konsentrat itu cukup tinggi. Dan manfaat lainnya dari konsentrat yaitu mampu untuk menurunkan harga pakan yang biasanya harus membeli harga pakan pabrikan itu 1 kilo sekitar 8.000 hingga 9.000, kita bisa menggunakan pakan racikan sendiri dengan harga lebih murah dari harga pakan pabrikan. Sekarang waktunya untuk meracik pakan ini. Ini adalah nasi aking yang sudah direndam sekitar setengah jam agar tidak terlalu keras dan memudahkan entok di dalam mencerna makanannya. Buat nasi aking atau nasi loyang ini sendiri yaitu dari sisa nasi makanan yang tidak dimakan dengan menjemurnya. Harga di daerah saya sekarang itu 4.800. Atau kadang juga saya memberikan sisa nasi langsung untuk pembuatan pakan entoknya. Kita masukkan nasi aking, kemudian konsentrat dan juga daun pepaya. Daun pepaya itu sangat banyak manfaatnya untuk ternak entok, yaitu salah satunya bisa meningkatkan nafsu makan, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak gampang terserang penyakit, dan juga bisa menghilangkan kesetresan pada ternak entok saya. Kita campurkan dedak pada adukan tadi. Untuk dedak saya menggunakan 30 hingga 50% dari pakan yang saya gunakan total pakan setiap harinya. Ya, bisa dikatakan seperti ini ya. Saya menggunakan dedak itu 50%-nya, kemudian nasi aking 30%-nya, kemudian konsentrat hanya sekitar 5 hingga 10%-nya, kemudian sayuran itu 5 hingga 10% dari total pakan yang diberikan setiap hari. Jadi total keseluruhan pakan itu terbentuk dari dedak, nasi aking, konsentrat, dan sayuran. Untuk pencampuran pakannya saya tidak mencampur dengan air terlalu banyak dan tidak juga terlalu kering. Jadi hanya
basah seperti ini atau malmel sehingga tidak mudah basi pakannya ya. Setiap peternak mempunyai cara memberikan pakan dengan caranya masing-masing. Ada yang diberikan pakan dengan cara pakan basah, ada juga yang caranya seperti saya yaitu kering. Semua tergantung dari pendapat masing-masing ya. Untuk sayuran hijaunya biasanya saya gonta-ganti. Dengan kangkung, daun singkong, indigo vera, azolla, atau daun-daun hijau yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk ternak entok. Dan untuk daun pepaya biasanya saya memberikannya 1 minggu itu 2 kali. Ada sayuran hijau yang bisa diberikan secara langsung, ada juga yang harus dimasak terlebih dahulu. Dan ini adalah entok-entok saya yang sudah menunggu untuk diberikan pakan. Kebanyakan entok-entok saya adalah indukan karena saya ternaknya fokus pada pembibitan. Seperti yang saya bilang tadi, karena sudah fokus di pembibitan, makanya saya sudah menghilangkan pakan fermentasi agar produktivitas bertelurnya itu bagus. Dan untuk indukan entok, setiap hari saya memberikan takaran pakannya 100 hingga 150 gram per ekornya. Dengan pakan racikan seperti yang tadi saya buat. Adapun pemberian pakannya saya lakukan itu 2 kali, yaitu pada waktu pagi hari dan pada waktu sore hari. Oke sobat YouTube, jadi seperti itulah aktivitas saya di kandang entok pada sore hari ini membuat pakan untuk indukan entok. Jangan lupa ya yang baru menemukan channel ini untuk like dan subscribe-nya. Dan menunggu video saya berikutnya tentang beternak entok ataupun beternak bebek petelur. Salam ternak, sampai jumpa lagi.